Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ella. Apa kabar Bu Wawa? Alhamdulillah baik. Nah Bu, di sini sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama saya akan melakukan pertanyaan sesuai dengan rubrik penilaian kepada kita pada hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini nantinya coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah Bu, jangan lupa disesuaikan dengan 3 prinsip coachee. Yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memberikan kompetensi. Baik Bu, langsung saja di sini saya akan memberikan pertanyaan yang pertama. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nantinya? Baik, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, untuk yang pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik, jadi dalam proses coaching kali ini saya itu mau coaching saya menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapinya, kemudian menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu, demikianlah pertanyaan yang ingin saya ajukan. Kemudian Ibu bisa langsung melakukan coaching terhadap coach. Terima kasih Bu Wawa. Terima kasih Bu Lela atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Daud. Siang Bu Marwa, Apa kabar hari ini? sehat Bu? Alhamdulillah. Kemarin Pak Daud ada WhatsApp saya katanya mau ngajak ketemu. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Bu, kemarin kan saya WhatsApp Ibu, saya ingin ceritakan mengenai masalah saya Bu. Iya. Dari proses coaching yang akan kita lakukan ini, tujuan apa yang ingin Bapak harapkan? Ya, saya ingin sih masalah saya di kelas itu bisa dapat jalan keluar yang bisa membuat saya tuh puas gitu. Jadi nanti selesai proses coaching ini, ukuran keberhasilan dari proses coaching kita itu yang Bapak harapkan itu seperti apa? Intinya bahwa saya itu bisa mengembangkan kompetisi saya sebagai seorang guru. Kalau boleh saya tahu, pengembangan kompetensi Bapak sebagai seorang guru itu pengembangan kompetensi yang bagaimana Pak? Apakah ada permasalahan di kelas Bapak yang Bapak hadapi? Ya, sebenarnya itu Bu, saya ini kan mengajar yang terakhir. Dan kelas saya itu, kalau saya ngajar yang terakhir itu siswanya kurang aktif, banyak yang tidur seperti itu. Jadi saya seperti ada masalah sama diri saya. Oke, jadi kalau menurut Bapak, siswa yang tidur di dalam proses pembelajaran, kemudian Bapak merasa juga Bapak kurang dalam proses memberikan pelajarannya Pak, apakah sudah ada langkah-langkah yang Bapak ambil? Langkah yang mau saya ambil itu, saya saat pembelajaran tuh dengan media pembelajaran poin-poin. PowerPoint itu saya tayangkan di depan papan tulis seperti itu. Oke. Apakah menurut Bapak langkah-langkah yang telah Bapak lakukan itu kurang untuk mengaktifkan siswa atau bagaimana Pak? Ya, saya sih selama ini saya gunakan langkah-langkah seperti itu sepertinya kurang Bu, karena saya sudah coba berkali-kali, anak-anak saya ajar tuh masih ada yang tidur dan kurang aktif dalam pelajaran.
Ya, jadi ternyata Bapak sudah menerapkan langkah-langkah dengan membuat video pembelajaran Iya. yang ditayangkan di papan tulis ya Pak. Iya. Tapi masih juga belum memberikan keaktifan pada siswa ya. Iya, iya. Untuk menghadapi hal tersebut, apakah Bapak punya rencana ke depannya untuk memperbaiki langkah yang telah Bapak lakukan? Nah, rencananya kan yang PPT itu, PowerPoint itu, saya kan masukkan video yang menarik pembelajaran, seperti ada gambar, cerita, sehingga siswa itu tak pasif, sehingga ada yang menarik yang mereka lihat dalam pembelajaran seperti itu. Kalau menurut Bapak, level yang dikatakan siswa itu aktif dari 1 sampai 10, kira-kira level siswa Bapak sekarang itu di level berapa? Saya merasa di kelas saya ngajar itu levelnya masih level 60. 6. Ya, Jadi 60. Bapak dari langkah-langkah yang telah Bapak akan lakukan itu, Bapak berharap berada di level berapa Pak? Saya berharap untuk saat ini di level 8 peningkatan. Ya, jadi Bapak telah membuat rencana kalau seandainya Bapak mau membuat media pembelajaran yang lebih menarik, Iya, gitu Pak. iya, betul. Jadi dengan harapan semoga siswa Bapak lebih aktif dalam proses pembelajaran. Begitu, Pak. Kemudian Bapak juga mungkin lebih merasa puas ya Pak. Iya, iya. Ketika nanti siswa Bapak aktif, Bapak sebagai seorang guru ada kepuasan tersendiri. Iya, seperti itu. Nah, itu buat saya seperti itu Bu, sebenarnya. Jadi kira-kira dalam langkah-langkah yang telah Bapak ambil itu, apakah ada orang lain atau ada pihak-pihak lain yang mungkin menurut Bapak butuh bantuan dari orang-orang tersebut? Saya sih kebetulan saya itu kan punya teman guru komputer. Nah, saya coba melibatkan Bapak ini untuk membantu saya membuat video pembelajaran yang menarik. Oke. Komitmen Bapak ke depannya terhadap rencana yang Bapak akan laksanakan itu bagaimana Pak? Komitmen saya sih 2 minggu ke depan saya bisa lah untuk menayangkan video pembelajaran yang sudah saya buat. Kira-kira butuh waktu berapa lama ya Pak? Kalau menurut Bapak bisa membuat pembelajaran itu yang menarik sehingga membuat siswa aktif. Kira-kira butuh berapa waktu Pak? Kira-kira sih butuh waktu seminggu. Seminggu. Semoga dengan waktu yang seminggu itu bisa maksimal ya Pak. Ya, iya Bu, saya harapannya segitu Bu, supaya anak-anak tetap semangat motivasi dan belajar Bu. Baiklah Pak Daud, dari proses coaching kita pada hari ini, kalau menurut Pak Daud, apakah Bapak mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi? Saya pertama ya saya dapat solusi, saya bisa menyampaikan permasalahan saya, sehingga saya bisa menemukan kompetensi saya ternyata bisa ada lebih untuk membuat anak itu belajar bisa aktif dalam kelas saya. Baiklah Bapak, karena waktu juga yang batasi kita, Ya. jadi proses coaching kita hari sampai di sini ya Pak. Iya, ya Bu. Saya sebagai coach pada kegiatan ini mohon maaf jika tadi dalam pelaksanaan coaching ada yang kurang dari Ya. saya mohon maaf ya Pak. Baik, baik, Bu. Semoga Bapak kedepannya dalam menerapkan aksi yang akan Bapak lakukan semoga lancar ya Pak. Iya, iya, iya. Mohon maaf ya Pak. Allah Bu, terima kasih banyak Bu ya. Ketemu lagi Bu. Siang Bu. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Wawa sudah melakukan proses coaching bersama Pak Daud. Saya sebagai observer mengamatinya sangat senang. Jadi antara coach dan coaching tadi sangat aktif sehingga saling merespon terhadap pertanyaan yang diberikan oleh Wawa. Baiklah, di sini juga saya ingin bertanya lagi kepada Ibu Wawa, apa saja yang sudah dilakukan saat coaching tadi terkait dengan indikator yang ingin dicapai? Baik Bu, jadi saat coaching tadi itu saya sudah melakukannya berdasarkan alur kita, di mana di situ ada tujuan
kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dan juga di dalam proses coaching tadi juga saya sudah dapat menemukan dan menggali pertanyaan yang sangat berbobot kepada coaching. Ya, berarti Ibu tadi sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta yang telah Ibu berikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang telah Ibu kembangkan dari coaching yang sudah dilakukan tadi? Jadi saya sudah mengembangkan kompetensi saya pada pertanyaan berbobot dari kata kunci yang ditanyakan coaching tadi. Ya, baik Bu, untuk pertanyaan yang ketiga, kalau kita buat skala 1 sampai 10 tadi, untuk proses coaching tadi kira-kira Ibu berada di posisi keberapa ya Bu ya? Jadi saya merasa pada proses coaching tadi, saya itu sudah berada di level 9. Baik Bu, berarti Ibu sudah berada di posisi 9. Semoga pada proses coaching tadi semuanya berjalan dengan lancar Bu ya. Jadi selamat juga untuk Ibu sudah melakukan coaching dengan baik dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan tujuannya juga tercapai. Jadi terima kasih ya Bu atas pasca observasinya ini Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih kembali ya Ibu. Selamat siang Pak Daud. Selamat siang Bu Marwah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat selalu Bu. Jadi Pak, sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Iya. Pertama-tama saya akan melakukan pertanyaan rubrik penilaian Ya. pada kita pada hari ini. Ya. Kemudian, baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati ya Pak, dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Ya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Ya. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama itu adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Baik, jadi saya akan menanyakan kepada Bapak itu yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching pada kali ini? Ya Bu. Potensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Jadi kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik pada yang ingin diobservasi nanti Pak? Oke, nah kompetensi yang saya ingin kembangkan pada saat diobservasi yaitu mendengarkan aktif, kemudian saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Yang ketiga, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dalam permasalahan saya yang saya hadapi dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan saya. Baik. Maksudnya Ibu Lela, Siang Pak Daud. semalam Ibu WA saya, katanya Ibu mau temui saya. Iya Pak. Ada apa sih Bu? Ini loh Pak, sebenarnya saya ingin meminta inilah sama Bapak masukan atau solusi karena di kelas saya kebetulan saya mengajar di kelas 1. Jadi salah satu dari siswa saya itu tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti teman yang lainnya Pak. Oh, nanti di kelas Ibu ada siswa yang khusus, jadi tidak bisa mengikuti pelajaran. Iya Pak. Tujuannya teman kita hari ini apa Bu? Tujuannya saya mau anak tersebut ini berada di tempat yang khusus supaya dia itu bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut Pak. Oh, tujuannya supaya pembelajaran di situ siswa Ibu menemukan minat dan bakatnya ya. Ya, sesuai dengan tupoksi atau tempat yang dia butuhkan Pak. Kalau saya boleh tahu, Ibu sudah melakukan apa Bu?
supaya siswa itu bisa menemukan bakatnya? Saya sudah mencoba pada 3 bulan pertama ini, anak tersebut sudah saya lakukan dengan cara pendekatan. Saya pisahkan anak tersebut melalui pembelajaran berdiferensiasi tadi Pak, sudah saya gunakan. Kemudian setelah saya lihat pada 3 bulan pada 3 bulan ini belum ada perubahan, kemudian juga saya sudah mencoba memanggil orang tuanya untuk menanyakan anak tersebut itu di rumah itu seperti apa, apakah ada komunikasi terhadap orang tuanya. Kemudian kami juga guru sesama teman sejawat juga sudah melihat perkembangan anak tersebut, bahwa anak tersebut ini berbeda dari teman yang lainnya, sehingga kalau kami lihat anak tersebut harus mempunyai sekolah yang sesuai dengan kemampuannya gitu Pak. Ternyata itu luar biasa Bu ya. Anak kita khusus itu ibu melakukan segala upaya supaya anak itu bisa menemukan bakatnya, bisa melakukan diferensiasi, mulai bisa melakukan pendekatan lain. Nah, itu memang kita sebagai guru masih itu Bu ya. Nah, saya mau tanya Bu, dari yang ibu sudah upaya seperti itu dilakukan pada anak ibu yang khusus itu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira ibu di posisi mana? Kalau saya lihat ada skala tersebut, sebelumnya saya berada di posisi ke 67 gitu lah. Oh, 67 ya. Berarti ada yang bilang yang 3 ya. Oke. Jelas bagi kita sudah tahu ada yang kurang 3 skala itu. Nah, berarti saya ingin tahu Bu, untuk menutupi yang 3 itu ibu kapan rencana apa? Rencana saya harus ada dukungan dari orang tua Aisyah tersebut, kemudian dari pihak sekolah dan teman sejawat, sehingga Aisyah ini nanti kedepannya bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak tersebut Pak. Oh, jadi pas kurang 3 itu melakukan kayak pendekatan sama seperti Aisyah ya. Kemudian ibu dengan kolaborasi dengan sejawat, kemudian minta kolaborasi juga dengan pihak kepala sekolah ya. Oke, saya berharap apa yang ibu upayakan itu bisa berhasil ya, dan Aisyah bisa menemukan bakatnya, kemudian dia bisa lancarlah dalam proses pembelajarannya. Nah, rencananya itu aksi yang dilakukan itu kapan? Rencananya semester 2, saya berharap Aisyah sudah berada di sekolah yang sesuai kebutuhannya Pak. Insya Allah, karena kita ini kan mau ujian nih Pak. Sebentar lagi Desember, Insya Allah semester 2 anak tersebut sudah belajar di tempat yang sesuai dia butuhkan Pak. Ya, itu bisa terlaksana itu ibu kapan Bu ya? Insya Allah di Januari nanti Pak. Januari nanti ya? Ya. Oke, saya berharap Januari nanti ibu bisa melaksanakannya. Kemudian saya berharap semuanya bisa lancar terbaik saja, dan saya percaya bahwa ibu bisa mampu menyelesaikannya. Kemudian kapan ya kita bisa ketemu lagi Bu? Saya ingin tahu sih perkembangannya nanti, apa sih hasilnya yang boleh dilakukan. Insya Allah Januari minggu kedua nanti mungkin saya akan memberikan kabar lagi kepada Pak Daud. Oke. Tapi nanti Januari minggu kedua saya tunggu Ibu ya, kabar siap, lagi Pak Bu ya. Daud. Dan saya berharap apa upaya Ibu berhasil Bu ya. Ya, siap. Dan masa kita ketemu lagi dan mendapatkan hasil yang baik. Ya. Oke. Sampai sini ketemu kita Bu ya. Selamat siang Pak Daud. Saya Marwah. Jadi alhamdulillah ya Pak, tadi Pak Daud sudah melakukan coaching bersama dengan Ibu Nurlela. Iya. Ya, jadi saya sebagai observer mengamati sangat senang sekali antara coaching dan coaching itu sangat aktif dan saling merespon ya Pak. Iya. Komunikasinya hidup. Iya Bu. Ya. Jadi di sini saya akan mengajukan pertanyaan sesuai dengan proses coaching tadi ya Pak. Iya. Oke. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan saat coaching tadi terkait dengan indikator yang ingin dicapai
tadi Pak? Oh, saat tadi saya coaching tadi, saya sudah melakukan berdasarkan algoritma, yaitu tujuan, implikasi, rencana, dan tanggung jawab. Dan juga saya sudah dapat menemukan dan menggali pertanyaan yang sangat Bagus sekali ya Pak. ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kompetensi apa yang telah Bapak kembangkan dari coaching yang sudah dilakukan tadi Pak? Oke, saya sudah mengembangkan seperti saya pada pertanyaan berbobot dari kata kunci yang ditanyakan oleh kucing. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak. Ya Bu. Kalau kita buat skala antara 1 sampai 10 untuk proses coaching tadi, kira-kira Bapak sudah berada di posisi berapa? Ya, saya sudah senang sekali Bu. Saya sudah berada di posisi 8 Bu. Nah, itu ada kemajuan buat saya Bu. Alhamdulillah ya Pak. Ya, Bu. Selamat untuk Bapak Ya, Bu. dan Bu Dara sebagai coach tadi. Ya. Sudah melakukan coaching dengan baik dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya Ya, Bu. dan tujuannya tercapai. Ya, ya Bu. Oke. Ya, oke. Selamat siang Ibu Ya, Marwa. selamat siang juga, Sampai Pak. ketemu lagi Bu Marwa ya. Ya. Oke. Aman ya Pak. Terima kasih Bu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa sehat Pak Daud. Alhamdulillah, saya senang dengan kabarnya Bu. Nah, Ibu sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama saya akan melakukan pertanyaan rubrik penilaian kepada Ibu pada hari ini. Siap. Baik Ibu, pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, menghasilkan kompetensi. Ibu siap Bu ya, saya tanya boleh? Siap Pak. Tanya pertama Bu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching tersebut yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu. Tanya kedua lagi Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Yang ketiga yang saya lakukan kepada Ibu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu sampai dalam proses coaching kali ini. Saya ingin nanti kuncinya saya ini bisa menemukan solusi dalam permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan nanti Pak. Oke, baiklah. Nanti kita akan ketemu lagi setelah observasi melakukan coaching Bu ya. Demikian Ibu proses yang saya lakukan ke Ibu, kiranya coaching nanti berjalan dengan baik, lancar, dan kita bisa melihat hasilnya kembali. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Selamat Pak siang. Daud. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Awa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dera. Iya siang. Alhamdulillah, apa kabar Bu Awa? Ya baik. Semalam Ibu Wawa ada nelfon saya, katanya hari ini mau ketemu. Ada apa ya Bu Wawa? Iya Bu, saya itu ada kegelisahan Bu sebenarnya di dalam proses pembelajaran saya di sekolah. Jadi saya mau berkonsultasi sama Ibu. Jadi apa rencana Ibu dari pertemuan kita ini? Jadi dari pertemuan ini saya itu berharap semoga saya bisa menerapkan
pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu, seperti kurikulum sekarang ini. Seperti kurikulum Merdeka Iya. nih ya Bu ya. Iya. Bu maunya menjadi guru yang pembelajarannya itu seperti pembelajaran berdiferensiasi itu terlaksana di kelas. Iya Bu. Kemudian apa tujuan dari Bu Wawa mengadakan coaching dengan pada hari ini? Jadi itu saya mau menemukan solusi dari permasalahan atau apa ya Bu, kendala saya dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas itu. Baik Bu Wawa, pada kesempatan coaching kita pada hari ini kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu di mana posisi Bu Wawa sekarang dalam pencapaian tujuannya? Jadi kalau berdasarkan skala 1 sampai 10 itu saya mungkin berada di skala 5 Bu. Berarti masih jauh, Masih jauh. dari 10 ya Bu Wawa Iya. ya. Kemudian kemungkinan atau peluang yang bisa Ibu ambil pada pembelajaran nanti itu seperti apa Bu Wawa? Saya tuh mau menemukan solusi Bu, bagaimana atau langkah-langkah yang harus saya lakukan supaya saya itu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak kepada siswa. Kemudian apakah ada hambatan gitu Bu Wawa di dalam pembelajaran yang diberikan di kelas itu? Ada Bu, jadi selama ini saya itu memberikan pembelajaran lebih ke saya sebagai sumber belajar. Jadi anak murid saya itu hanya menerima apa yang diberikan. Berarti selama ini Bu Wawa belum bisa menerapkan sesuai dengan kemampuan peserta didik Bu Wawa Iya, itu ya Bu. Bu Wawa. Kemudian apakah ada solusinya gitu? Misalnya anak itu bisa seperti apa nanti jadinya? Jadi saya tuh berharap nanti dalam proses pembelajaran anak itu belajar sesuai dengan minat mereka Bu. Jadi tidak lagi berdasarkan apa yang saya beri. Kalau mungkin selama ini saya berikan sama. Jadi saya maunya anak-anak itu belajar sesuai dengan porsi mereka masing-masing, minat dan bakat mereka masing-masing. Berarti Bu Wawa akan menerapkan pembelajaran itu dikelompokkan lah Iya. sesuai yang gemar pembelajaran. Mungkin dia dari auditori, mungkin Iya. dipisahkan sesuai dengan bakat dan minat. Kemudian apakah ada jangka waktunya gitu Bu Wawa? Jadi kalau untuk sekarang ini saya tuh berharap jangka waktu dari awal semester ya Bu, sampai mungkin dari awal lah saya mulai, dari awal semester nanti saya mulainya. Berarti jangka waktunya Bu Wawa semester 2 lah Iya. sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Ibu. Kemudian apakah ada ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bu Wawa nantinya? Jadi ukuran dari rencana aksi saya itu ketika nanti di dalam proses pembelajaran saya hanya sebagai motivator, kemudian saya hanya sebagai fasilitator. Jadi siswa yang bekerja sendiri, belajar sendiri. Mungkin yang saya dikatakan berhasil itu ketika pembelajaran seperti itu Bu. Ya. Kemudian nih komitmen Bu Wawa terhadap rencana aksi Bu Wawa itu apa Bu Wawa? Jadi kedepannya saya itu berharap semoga dari awal semester nanti saya terus melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga apa tuntutan kurikulum sekarang itu sudah dapat saya laksanakan. Jadi kedepannya akan terus saya tingkatkan lagi. Baik Bu Wawa. Kemudian pada proses tersebut siapa saja yang dapat membantu Ibu Wawa dalam menjaga komitmen yang Bu Wawa sebutkan tadi? Dari siswa, dari murid itu sendiri, kemudian dari rekan sejawat, tentunya dorongan atau dukungan dari kepala sekolah. Berarti komitmennya tadi dukungannya dari siswa, rekan sejawat, kemudian dari kepala sekolah. Iya. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini nanti Bu Wawa? Mungkin Bu Wawa akan memberikan kabar lagi ke saya. Jadi saya nanti kalau seandainya setelah saya menerapkan proses pembelajaran diferensiasi dan berhasil, saya akan berkomunikasi lagi dengan Ibu. Mungkin apa yang perlu lagi yang saya tingkatkan lagi ke depannya. Kira-kira kapan Bu Wawa? Ini kan sudah akhir semester ya Bu.
mungkin di bulan Februari atau di bulan Maret, Bu. Nah, insya Allah Bu Wawa ya, nanti saya tunggu kabar baiknya dari Bu Wawa. Saya kira percakapan kita hari ini cukup sampai di sini karena mengingat waktu juga Bu Wawa ya. Semoga dari kucing kita hari ini Bu Wawa bisa mendapatkan solusi atau permasalahan Bu Wawa terhadap siswa Bu Wawa di kelas. Saya pamit dulu ya Bu Wawa. Terima kasih Bu Wawa. Terima kasih juga waktunya Bu Nurlela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nurlela. Siang Pak Daud. Syukurlah Bu ya, semua melakukan kucing yang baik. Dan kemudian saya sebagai observer mengamati sangat senang sekali antara kunci dan coach sangat aktif dan saling merespon. Saya ingin mengucapkan pertanyaan kepada Ibu, boleh Bu ya? Boleh. Ya. Sebenarnya sih apa saja sih yang sudah dilakukan saat kucing tadi terkait dengan indikator yang ingin tadi dicapai tadi Bu? Saat kucing tadi saya sudah melakukan berdasarkan alur tirta, yaitu dengan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan juga saya sudah dapat menemukan dan menggali pertanyaan yang sangat berbobot. Kompetensi apa sih yang telah Ibu kembangkan dari kucing tadi Bu yang sudah dilakukan tadi? Saya sudah mengembangkan kompetensi saya pada pertanyaan berbobot dan kata kunci yang ditanyakan oleh coach. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga, kalau kita buat tentang dia antara 1 sampai 10 untuk proses kucing tadi, kira-kira Ibu berada di mana? Kalau saya lihat dari proses tadi, kira-kira saya sudah berada di 8 Luar biasa Bu ya, ada peningkatan dan itu suatu kemajuan buat kita Bu ya. Saya sebagai observer sangat bangga betul. Oke, selamat ke Ibu, maka kucing saya anggap berhasil yang baik dan tujuan semua tercapai dan terima kasih banyak bersamanya Bu. Semoga kiranya itu menjadi suatu kemajuan bersama Bu ya. Oke, Selasa kita sudah selesai dan sampai ketemu lagi Bu ya. Oke, selamat siang Ibu Nurlela. Siang Pak Daud. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.